Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 6 ini saya akan coba membahas tugas yang kemarin kita sudah kerjakan ya. Jadi saya akan membahas soal nomor 2 dan nomor 3, sekaligus nanti saya akan coba menjelaskan materi yang baru ya, yang berhubungan dengan struktur kontrol lanjutan. Jadi kemarin di sesi 3 kalau nggak salah saya sudah membahas mengenai struktur kontrol. Nah, di hari ini, di sesi ini, saya akan coba membahas lebih lanjut mengenai struktur kontrol seleksi, pemilihan, dan struktur kontrol pengulangan. Oke, baik. Untuk soal yang latihan yang kemarin, saya akan coba bahas jawaban pembuatan buat algoritmanya dan struktur programnya, sekaligus nanti kita coba bikin di Visual Studio-nya ya. Oke, untuk yang nomor 2 lah, buat algoritma untuk menghitung komisi yang diterima salesman berdasarkan jumlah penjualan yang dicapai. Salesman itu mendapatkan komisi 10% dari hasil penjualannya. Masukkan algoritma adalah nama salesman dan jumlah penjualan yang dicapainya. Tampilkan ke piranti keluaran nama salesman dan komisi yang diperolehnya. Oke, untuk jawaban yang ini sudah saya jawab sebelumnya, kita sudah sempat bahas untuk algoritmanya. Jadi untuk algoritmanya seperti ini ya. Kemarin kita sudah sempat bahas. Jadi judul programnya adalah aplikasi menghitung komisi penjualan. Terus kamusnya adalah salesman string, tipe datanya penjualan, komisi double. Inputnya adalah salesman dan penjualan. Komisinya adalah 0,1 kali penjualan, outputnya adalah salesman dan komisi gitu ya. Oke, berarti ada 3 inputan ya. Oke, sekarang kita coba bikin di Visual Studio-nya ya. Saya coba jalankan dulu VS-nya ya. Oke, sekarang saya akan coba bikin project baru ya. Project barunya misalkan saya simpan di sesi 5 ya, sesi 5 ya. Ya, di sini ya. Ini saya masukkan pembahasan tugas lah, misalnya ya. Tugas. Terus nama aplikasinya ini soal 2, misalnya soal 2. Strip NRP, strip nama, strip kelas. Oke. Oke, akan loading dulu sebentar ya. Oke, kemudian kita harus bikin dulu ya labelnya. Di situ kan labelnya adalah ada 3 ya, salesman, nama salesman, penjualannya, kemudian terakhir adalah komisinya. Berarti kita bikin labelnya dulu ya. Label. Saya masukkan dulu labelnya, ini saya copy paste. Ada 3 label ya. Kemudian saya masukkan juga text box. Ya. Ini juga saya copy paste. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan juga button untuk menghitungnya. Seperti ini saja lah ya. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan nama salesman ya. Terus setelah nama salesman nanti kita harus memasukkan jumlah penjualannya ya. Misalkan jumlah penjual itu berupa nilai rupiahnya lah gitu ya. Baru terakhir dihitung komisinya sebesar 10% ya, 10% dari
jumlah penjualannya. Oke. Nah, berarti sekarang saya akan coba ubah dulu di sininya. Teksnya ini nama salesman. Terus penjualan. Jumlah penjualan. Terus komisi. Kemudian ini saya beri nama txt nama. Yang ini nama txt penjualan. Yang ini txt komisi. Dan terakhir yang buttonnya saya ubah ini, saya besarin dulu ya. Nah, ini saya beri nama buttonnya hitung komisi. Terus saya beri nama buttonnya BTN komisi. BTN hitung ya, biar beda namanya ya. Oke. Nah, di sesi yang lalu saat kita bertemu di kelas, di sesi 5 yang lalu, saya mencontohkan bagaimana membuat soal yang nomor 1 untuk aplikasinya ya, untuk menghitung persegi panjang, di mana di sana saya membuat kelas terlebih dahulu, kemudian dari kelas itu dipanggil ya ke formnya ya, kemudian nanti baru ditampilkan di dalam formnya. Nah, di sini saya akan coba buat dengan cara yang lebih simpel ya, tanpa menggunakan kelas ya. Jadi kita langsung saja masuk ke buttonnya saja gitu ya. Cuman sebelumnya karena namanya dirubah, harusnya sih berubah lagi ya. Saya coba hapus dulu ya ini ya. Saya coba klik nah ini ya. Oke, jadi yang pertama sama seperti algoritmanya ya, kita harus menentukan dulu, mengenalkan dulu ya. Jadi ada variabel. Yang pertama ada variabel sales, nama sales ya. Nama salesman as string. Terus dim penjualan as double. Terus dim komisi as double. Oke, seperti ini ya. Jadi saya coba deklarasikan dulu ya. Ini berarti di sini ini kamus ya. Kalau dalam algoritmanya ini kamus. Kemudian yang berikutnya adalah inputannya ya. Inputannya berarti kita beri nama txt nama titik teks sama dengan nama salesman ya. Terus txt penjualan titik teks. Oh, ini sebagai inputan ya. Kalau sebagai inputan berarti kita bikin seperti ini. Karena ini inputan, ini nama salesman sama dengan txt nama titik teks, kemudian penjualan sama dengan txt penjualan titik teks. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian nanti komisinya. Nah, terus yang kita buat sekarang adalah ketentuannya bahwa di soalnya diminta buatlah algoritma untuk menghitung komisi yang diterima salesman berdasarkan jumlah penjualan yang dicapai salesman itu akan mendapatkan komisi sebesar 10% dari hasil penjualannya. Berarti di sini kita langsung tinggal masukkan saja ya txt komisi, atau sorry, masukkan di sini adalah komisi
sama dengan 0,1 dikali penjualan. Ya. Terus tinggal dipanggil lagi ya, berarti ini sebagai proses ya, atau algoritmanya ini sebagai proses. Berarti kalau di sini algoritma gitu ya, algoritma. Nah, berarti yang terakhir adalah outputnya ya, output. Nah, outputnya cukup kita beri nama txt komisi, titik teks sama dengan komisi. Seperti ini. Nah, jauh lebih simpel dibandingkan kemarin kita bikin menggunakan kelas. Nah, kita coba dulu ya. Nah, ini ya, misalkan nama salesnya adalah Joko, terus jumlah penjualannya misalkan 1.500.000 ya. Kalau tinggal hitung komisinya adalah 150.000. Nah, ini jauh lebih mudah ya dibanding kita kemarin bikin terlebih dahulu kelasnya. Jadi Anda terserah nanti mau dibikin kelas boleh gitu ya. Karena kelebihannya kelas itu adalah nanti ketika nanti dipanggil ketika Anda bikin form yang lain gitu ya. Misalnya Anda bikin 2 form lebih gitu atau lebih dari 1 form lah gitu ya. Terus Anda pengen menggunakan kelas yang sudah Anda buat, itu bisa dipanggil kembali. Sebenarnya keuntungannya di situ. Tapi kalau misalkan si kode program yang Anda buat di sini hanya untuk 1 form yang Anda buat, ya sebenarnya bisa dibuat langsung di dalam tombol hitung itu sendiri gitu ya. Nah, memang ini ada kelemahannya ya, kalau misalnya kita jalankan langsung diklik seperti ini pasti error, maka kita bisa siasati ya. Bisa siasati dengan exception ya namanya ya. Kita gunakan exception try. Nah, ini ya. Kita masukkan ininya si proses yang kita sudah buat. Dimasukkan di sini. Ya, yang ini kita hapus. Ini kan sudah kita ya, nah ini kita hapus. Nah, terus di yang terakhirnya kita masukkan message box. Misalkan nama salesman, penjualan harus diisi terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga ketika ini dijalankan, terus saya klik hitung, ini akan muncul ya nama salesman penjualan diisi terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini saya isikan dulu, misalkan tadi Joko, jumlah penjualannya misalkan 1 juta, maka kalau 10% adalah 100.000 gitu ya. Nah, apa sih fungsi exception di sini? Saya akan coba sedikit jelaskan. Fungsi exception di sini fungsinya adalah ketika terjadi error di kode program ini, maka secara otomatis akan menampilkan pesan ini. Secara sesimpel itu sebenarnya. Jadi, kalau Anda ingin membuat sebuah aplikasi dan mengurangi kemungkinan untuk error, Anda bisa menambahkan yang namanya exception seperti ini. Gitu ya. Walaupun sebenarnya exception ini juga bisa kita buat dengan cara yang lain, dengan kode kita program sendiri yang kita buat. Gitu ya. Kayak di soal yang nomor ketiga, nanti akan saya coba tunjukkan bagaimana membuat validasi tanpa menggunakan exception seperti ini, gitu ya. Kayak ini untuk pembahasan nomor pertama ya. Jadi untuk nomor 2, sorry. Jadi untuk soal nomor 2 ini algoritmanya seperti ini ya. Ini algoritmanya, ini struktur programnya ya, kita sudah bahas di kelas. Kemudian untuk pembuatan aplikasinya tanpa menggunakan kelas ya, seperti kemarin di kelas saya kan menggunakan kelas dulu ya, kelas hitung gitu ya. Nah, kalau sekarang saya tidak menggunakan kelas, ini langsung seperti ini ya. Nah, yang berikutnya saya akan coba buat aplikasi lagi untuk soal yang nomor 3 ya. Nah, dengan validasi atau exception-nya saya bikin sendiri. Jadi kalau nanti terjadi error, maka nanti akan muncul pesannya sendiri gitu dengan menggunakan struktur kontrol. Sekaligus saya akan membahas bahwa yang namanya struktur kontrol itu
tidak hanya if dan else, tapi ada juga yang lain gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan coba saya save dulu ini ya. Terus saya close dulu ya. Saya close dulu. Kemudian saya bikin project baru. Saya masih simpan di pembahasan tugas ya. Cuman saya bikin nama projectnya baru ya. Nama project ini soal 3 berarti ya. Soal 3 strip NRP strip nama. Oke. Nah, kita lihat dulu soalnya ya. Dimintanya adalah buat algoritma untuk mencetak pesan bilangan genap jika bilangan tersebut adalah genap ya. Bilangan yang habis dibagi dengan 2 ini menggunakan modulus, kemarin sudah saya sempat bahas ya, atau mod ya. Jika yang dimasukkan bukan bilangan genap, maka munculkanlah pesan bilangan ganjil ya. Bilangan ini dibaca dari piranti masukan atau keyboard lah gitu ya. Nah, untuk algoritmanya ini nanti seperti ini. Jadi aplikasinya ada polisi mencetak pesan bilangan genap, pesannya sebagai string, bilangan dan hasil sebagai integer ya, inputnya adalah input bilangan. Gitu, nanti hasilnya adalah jika bilangannya di mod 2 dan sisanya 0, maka muncul pesan bilangan genap. Selain itu pesan muncul bilangan ganjil, outputnya adalah pesan. Untuk struktur programnya nanti seperti ini. Ya, ini juga sudah kita bahas kemarin ya di kelas. Nah, untuk programnya berarti kita harus bikin textbook dan labelnya. Jadi yang pertama adalah label dulu. Saya masukkan di sini label, kemudian textbox. Di sini saya masukkan textbox ya. Kemudian saya masukkan lagi button. Saya masukkan button. Nah, berarti nanti ketika nanti saya klik ini muncul gitu ya. Ini sekarang masukkan bilangan, saya beri teksnya masukkan bilangan. Sorry, ini keyboardnya kepencet ya. Masukkan bilangan. Nah, seperti ini. Kemudian ini textbooknya saya beri nama txtable ya. Saya beri nama txtable. Seperti ini. Kemudian buttonnya saya ketik cek ya. Cek bilangan ya. Cek bilangan. Namanya BTN ya, BTN cek tadi ya. Terus teksnya saya beri nama cek bilangan ya, cek bilangan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, saya tinggal langsung klik di sini ya, tanpa membuat kelas juga seperti yang tadi ya. Berarti saya tinggal masukkan, deklarasikan dulu ya. Yang pertama adalah dim bilangan as integer, terus dim pesan as string ya, terus sudah ya. Nah, berikutnya adalah inputnya adalah bilangan ya, outputnya adalah pesan. Dan nanti pesannya berbentuk message box saja ya gitu ya. Nah, sekarang saya akan bikin inputnya dulu ya. Berarti bilangan ini sama dengan txtable titik text seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan tes dulu ya. Algoritmanya kan sesuai dengan yang kita sudah buat ya. Algoritmanya adalah sesuai yang kita buat. Di sini adalah menggunakan mod ya. Bilangan mod 2 ya. Berarti kayak fungsi if ya. If build di mod 2 sama dengan 0 dan ini ya, pesan sama dengan message box. Nah, ini ya.
message box isinya ini bilangan genap, gitu ya. Else pesan sama dengan message box ini bilangan ganjil, gitu ya. Seperti ini. Oke. Nah, cukup seperti ini saja ya, karena ini outputnya langsung di sini sudah ya. Tinggal kita jalankan. Misalkan saya masukkan nilai 2, cek bilangan, muncul ini bilangan genap. Terus saya masukkan nilai 5, muncul ini bilangan ganjil. Saya akan coba membahas materi. Jadi untuk soal yang nomor 3 itu jawabannya seperti ini ya. Jadi cukup sederhana sebenarnya ya. Jadi buatlah algoritma untuk mencetak persamaan bilangan genap. Jika bilangan tersebut adalah bilangan genap, maka munculkan bilangan ganjil. Maka munculkan bilangan genap. Tapi jika bukan bilangan genap, munculkan bilangan ganjil ya. Jadi ini sudah muncul seperti ini ya. Jadi kalau saya tadi coba 2 dan 5, ini kita coba yang lain. Misalkan saya masukkan 4, ini genap, saya masukkan 6, ini juga genap, terus saya coba masukkan 7, ini bilangan ganjil gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda mau menambahkan lagi dengan exception ya, tinggal ditambahkan lagi seperti tadi yang di sebelumnya ya. Oke, selanjutnya saya akan coba membahas mengenai materi yang lanjutan untuk struktur kontrol ya. Jadi untuk pembahasan tugasnya sampai sini ya, jadi mudah-mudahan Anda bisa pahami dengan baik, dan nanti juga kalau bisa Anda bisa cobain di rumah ya sendiri, sehingga nanti untuk tugas berikutnya juga Anda bisa coba-coba bikin aplikasinya gitu ya, karena biar Anda pemahamannya jadi jauh lebih baik lah gitu, dengan bisa membuat algoritmanya, bisa membuat flowchart programnya. Terus Anda juga bisa membuat aplikasi dari implementasi algoritma yang sudah Anda buat. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk aplikasinya sendiri, Anda bisa minta nanti ke admin mungkinnya atau ke program studi untuk Microsoft Visual Studio ya. Jadi yang saya gunakan di sini, saya menggunakan VS ya. Nah ini ya, VS Express for Desktop ya. Jadi silakan Anda download juga bisa, mungkin coba Anda search aja di Google, rasanya mungkin ada ya, atau juga bisa minta ke admin atau ke program studi. Oke, ini saya save dulu ya, saya akan coba bahas mengenai materi yang selanjutnya ya. Jadi materi yang selanjutnya itu tentang struktur kontrol pengulangan lanjutan ya. Jadi di struktur kontrol pengulangan lanjutan ini saya akan coba bahas bahwa sebelumnya di sesi yang lalu sempat saya singgung sebenarnya ya, yang di sini ya, di materi sesi 3 yang lalu saya sempat singgung bahwa di algoritma itu mengenal yang namanya struktur kontrol, dibagi menjadi 3 ya, struktur kontrol runtunan, struktur kontrol pemilihan, dan struktur kontrol pengulangan ya. Nah, untuk lanjutannya adalah saya akan mencoba menjelaskan lebih detail lagi mengenai pemilihan, itu nanti dibagi lagi menjadi beberapa. Untuk pengulangan juga nanti dibagi lagi menjadi beberapa ya. Oke, materinya saya sudah upload nanti di e-learning ya, di e-learning. Anda bisa download nanti ini ya, struktur kontrol seleksi dan pengulangan lanjutan ya, bisa Anda download. Dan ini nanti untuk tugasnya ya, jadi untuk tugasnya nanti Anda bisa lihat di sini. Oke, nanti saya bahas setelah pembahasan materi ini, saya juga bahas mengenai tugas yang Anda harus kerjakan, gitu ya. Oke, baik. Jadi, struktur kontrol pemilihan sendiri dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah if then else ya. Terus ada if then else if ya. Terus ada select case ya. Nah, sebagai contoh untuk if then else ini merupakan struktur penulisan fungsi if tunggal, bisa dilihat dengan strukturnya seperti ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini struktur cara penulisan kode programnya ataupun algoritmanya kurang lebih seperti ini. Jadi if kondisi, kemudian then,
kondisi nilai jika benar, else nilai jika salah, and if. Jadi kalau saya contohkan dalam nanti struktur flowchart programnya kurang lebih nanti seperti ini. Jadi ada kondisi ya. Kondisi ini bernilai boolean ya, bernilai benar atau salah. Kalau true menjalankan apa gitu ya, kalau salah menjalankan apa. Nah, sebagai contoh misalkan ini saya membuat algoritma mengenai kategori usia. Ini sempat saya bahas juga di sesi 3 ya, cuma tidak saya detailkan ya. Jadi misalkan di sini ada 0 sampai 50 disebut muda ya. Sedangkan di atas 50 itu atau 51 tahun berikutnya disebut tua. Nah, kalau seperti ini, maka solusinya adalah kita buatnya algoritma seperti ini. Jadi kamusnya adalah usia sebagai integer, kategori sebagai string, terus inputnya adalah usia, ya, if usianya lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 50, dan kategorinya muda, else kategorinya tua. Jadi ini cabangnya cuma 2 gitu ya. Jadi yang kalau dia benar antara 0 sampai 50 maka disebut muda. Kecuali itu berarti dianggap sebagai tua gitu ya. Dan di print-nya adalah kategori. Nah, ini untuk struktur kontrol jenis pertama, if, then, else. Nah, sedangkan untuk struktur kontrol yang berikutnya, yang if, then, else, if, itu seperti ini ya. Jadi misalkan if, then, else, if ini memungkinkan kita untuk memiliki banyak cabang gitu ya. Bahkan dalam cabang itu ada cabang lagi gitu ya, seperti ini. Contoh cara penulisannya seperti apa? If kondisi pertama, maka kondisi kedua, kondisi jika benar pertama, kemudian jika kondisi keduanya apa, maka kondisi jika benar kedua, terus aja seperti itu, tidak terbatas. Jadi Anda mau kondisinya mau berapapun bisa dimasukkan. Jadi tinggal Anda tambahkan else if, terus aja seperti itu. Nah, sebagai contoh nanti di flowchart programnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada kondisi jika benar, maka yang dijalankannya statement yang pertama. Jika salah, maka dicek lagi kondisi berikutnya. Apakah kondisi berikutnya benar? Kalau benar itu dijalankan pertama dan seterusnya. Nanti kalau misalkan ada kondisi lagi, berarti di sini nanti akan muncul lagi ya kondisi seperti ini. Benar atau salah lagi, benar atau salah lagi seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya gini, buatlah algoritma untuk menentukan kategori usia seseorang dengan ketentuan 0 sampai 17 tahun sebagai remaja, 18 sampai 40 tahun sebagai dewasa, dan di atas 40 tahun adalah tua misalkan. Nah, maka algoritmanya kurang lebih seperti ini. Jadi aplikasi menentukan kategori usia, usianya integer ya, kategorinya string, algoritmanya adalah input usia ya, usianya if usia lebih besar 0 dan lebih kecil dari 17, maka kategorinya remaja. Else if usianya lebih besar 17 dan lebih kecil dari 40, maka disebut dewasa. Selain itu akan disebut tua, and if. Yang di print adalah kategori. Nah, kalau misalkan Anda tambahkan lagi, ya, Anda tinggal tambahkan else if lagi. Misalkan dibagi menjadi beberapa, gitu ya. Misalkan dibagi lagi, misalkan anggaplah misalkan yang 45-nya lebih dewasa, misalkan ditambahin lagi else if, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini cabangnya bisa banyak lah intinya gitu. Kalau yang ini cabangnya hanya 2 percabangan. Nah, ada lagi satu lagi adalah select case. Nah, select case ini sebenarnya lebih mirip dengan if then else if. Cuman ini sintaknya lebih sederhana atau lebih simple gitu ya. Dan memungkinkan banyak percabangan juga seperti if then else if. Nah, sebagai contoh ini bentuk penulisannya adalah gini. Select case kondisinya apa? Case pertama pilihannya apa? Case kemudian terus aja case sampai dengan sebagai contoh misalkan di flowchart programnya seperti ini. Jika true, maka yang dijalankan apa, false, dicek case yang berikutnya. Jika true, jalankan apa, kalau false, cek yang berikutnya. Jika true, dijalankan apa, kalau false, cek berikutnya, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, misalnya buatlah algoritma untuk menentukan kategori usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Misalkan 0 sampai 3 balita, 3 sampai 10 anak-anak, 10 sampai 17 adalah remaja, 18 sampai 40 adalah dewasa, dan di atas 40 adalah tua. Maka algoritmanya bisa dianggap seperti ini. Aplikasi menentukan kategori usia. Usianya integer, kategorinya string, inputnya adalah usia, ya, select case-nya tentu usianya yang dimasukkan, ya. Kondisinya adalah
Case pertamanya adalah jika lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 3, maka balita. Lebih besar dari 3 dan lebih kecil sama dengan 10 adalah anak-anak. Lebih besar 10 dan lebih kecil dari 17 adalah remaja. Di atas 17 belum dan sebelum 40 disebut dewasa. Dan sampai dengan di atas 40 adalah tua. Jadi ini memungkinkan banyak case seperti, memungkinkan banyak cabang seperti layaknya if, then, else, if. Jadi kalau Pak ditanya mana mana yang baiknya gunakan select case apa if, else if, ya terserah Anda sebenarnya ya. Jadi Anda tergantung Anda lebih enaknya menggunakan mana. Mau menggunakan select case silakan, karena sebenarnya pada fungsinya sama saja gitu ya. Hanya membedakan case ini lebih simpel ya, karena tidak perlu perkata then, tidak perlu statement then, else if then. Nah ini cukup langsung case kondisinya apa. Nah kalau seperti ini kan tadi dia harus ada then dulu, as if kondisinya apa lagi, then lagi, di sini ada then harusnya ya, di sini ada then lagi, terus kondisinya apa, else, dan seterusnya. Sebenarnya sama gitu, hanya perbedaannya di struktur programnya saja, gitu, di struktur algoritma saja yang membedakan. Jadi Anda mau pakai yang mana silakan, gitu. Yang menurut Anda yang lebih mudah dipelajari dan dipahami, itu boleh-boleh saja mau pakai select case atau if, else if, ya silakan. Nah, kecuali yang if dan else, nah kalau if dan else ini hanya memungkinkan untuk 2 percabangan. Nah, itu untuk struktur kontrol pemilihan lanjutan. Nah, yang berikutnya yang akan saya jelaskan juga adalah jenis struktur kontrol pengulangan. Jadi struktur kontrol pengulangan di sesi ketiga itu sempat saya bahas seperti ini ya. Ya, seperti ini aja contohnya adalah untuk mencetak angka 5 dan menghitung totalnya. Ini general sekali gitu ya. Nah, sebenarnya ketika Anda menggunakan nanti looping dan mengimplementasikan ke dalam program, itu looping sendiri dibagi menjadi 3 atau struktur kontrol pengulangan sendiri dibagi menjadi 3. Jadi ada struktur for next, ya, ada struktur do loop, ada struktur while and while. Ya. Nah, contoh untuk yang struktur for next. Nah, struktur for next ini cara penulisannya adalah segini, seperti ini. For variable nilai awalnya berapa sampai dengan nilai akhirnya, step-nya apa, terus ekspresinya apa, isinya ya, algoritmanya atau prosesnya ya, terus next, ditutup dengan next ya. Sebagai contoh, nah ini untuk untuk diagramnya, untuk flowchart-nya ya. Jadi kondisinya seperti ini untuk flowchart programnya. Nah, untuk contohnya adalah misalnya ini, buat algoritma untuk mencetak kali 1 sampai 5. Nah, kalau dibuat menggunakan for, maka nanti seperti ini. K-nya nilainya 0, total juga nilainya 0. Maka for K 1 to 5, step-nya 1 maksudnya adalah ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Jadi 1 ditambah 1, jadi 2, 2 ditambah 1, jadi 3. Terus aja dilakukan sampai dengan nilainya 5. Setelah nilainya 5, maka berhenti looping-nya atau pengulangannya. Nah, selama dia melooping, dia akan mencetak gitu ya, dicetak nilai K-nya. Jadi kalau misalkan di sini 1, dia ditambah 1, muncul 1. Step 1 berikutnya adalah menjadi 2, 2 ke 5 jadi 2. Terus aja begitu sampai nanti di sininya 5 to 5. Nah, ketika 5 to 5, maka looping ini berhenti. Ya, dan kemudian totalnya akan ditambahkan nilai K. Ini untuk struktur pengulangan dengan menggunakan struktur kontrol for next ya. Jadi bentuknya ada for, diawali dengan for, diakhiri dengan next, terus di bagian setelah for-nya ini ada variabel yang kita gunakan ya sebagai inputnya. Kemudian kita tentukan, karena di sini dimintanya dalam mencetak angka 1 sampai 5, maka 1 to 5 ya, di mana step-nya adalah cuma 1 karena dimintanya cuma dari 1 sampai 5 ya, tidak ditentukan harus 2 ditambah 2 atau ditambah 3 ya. Kalau misalkan 1 sampai 5 dengan step 2 ya berarti nanti 1 2 4 gitu ya. 5-nya sudah berhenti ya, jadi tidak akan muncul pengulangan kelimanya. Nah, ini untuk yang for next-nya, dan selalu seperti ini bentuknya. Nanti ada step-nya, step berapa. Ini pun juga berlaku untuk nilai besar ke nilai kecil. Misalkan dari 5 ke 1, berarti tinggal dirubah aja. 5 to 1, step minus 1. Berarti nanti 5 kurangi 1, terus dikurangi lagi jadi 4, 4 kurangi 1, jadi 3, 3 kurangi 1, nah, sampai dengan nanti di sini nilainya 1 juga, gitu ya. Jadi tinggal ditukar sajalah, gitu ya. Seperti itu.
Nah, untuk yang berikutnya adalah yang do loop. Ya, do loop ini seperti ini. Jadi dia kondisi dulu, ya kondisi yang diujinya dulu. Sorry, maksudnya statement dulu, ya. Statement itu kemudian diuji kondisinya, kemudian diulang, gitu ya. Seperti ini kurang lebih lah tampilan flowchart-nya. Nah, untuk algoritmanya di kasus yang sama, nanti munculnya seperti ini. Do K ditambah 1. Loop until K sama dengan 5. Jadi akan di looping sebanyak nilai K sampai dengan 5. Jadi selama dia nilainya belum 5, maka ini akan berjalan terus, diulang terus. Ini, ya. Yang nilai ini, yang ini itu diulang terus. Nah, jadi ketika nanti do ditambah K-nya biasa 0. 0 tambah 1, 1. Maka print 1. Totalnya ditambah 1, kan. Nanti dicek apakah K-nya sekarang sudah sama dengan 5, belum. Ini masih 1, maka tambahkan lagi, kerjakan lagi yang pertama ini. 1 ditambah 1 jadi 2, maka K-nya jadi 2. Di sini K jadi 2. Di sini K juga jadi 2. 2 apakah sama dengan 5? Tidak, jalankan lagi. Ya. K ditambah 1, jadi, 2 ditambah 1 jadi 3. 3, 3, 3, tidak sama dengan 5, jalankan lagi. 3 ditambah 1 jadi 4. 4, 4, 4 sama dengan 5, tidak, jalankan lagi. 4 ditambah 1 jadi 5. 5, 5, 5, 5 apa? 5 apakah sama dengan 5? Iya, berhenti loopingnya. Pengulangannya berhenti di situ. Gitu ya. Jadi yang dicek adalah kondisinya dulu, baru di looping. Gitu, ya. Nah, itu untuk struktur kontrol do loop. Ya. Nah, yang berikutnya ada struktur kontrol while and while. Nah, kondisinya cara penulisannya seperti ini. While, kondisi, ekspresi, ini and while ya, ini saya pecah gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Jadi kondisinya dicek duluan, kemudian nanti diproses, gitu ya. Kalau tadi kan proses duluan, baru kondisi, gitu kan. Bedanya di situ. Jadi hanya ditukar saja sebenarnya ya dengan yang sebelumnya. Nih kalau dicek tuh, ini kondisi, ini proses dulu, baru dicek kondisinya. Kalau yang ini dicek dulu, baru dimasukkan ke dalam proses. Nah, rumusnya seperti algoritmanya nanti contohnya seperti apa? Seperti ini. Dia akan dicek dulu kan, apakah K tidak sama dengan 5? Kalau tidak sama dengan 5, maka K-nya ditambah 1. Jadi kan K-nya ini 0, berarti kan di sini 0. Apakah 0 tidak sama dengan 5? Iya, 0 ditambah 1. Gitu ya. 0 ditambah 1. Dia nanti akan bertambah. Jadi 2. 2 adalah tidak sama dengan 5. Oh, kayaknya ini salah ini ya. Coba. Apakah K sama dengan ini? Dicek dulu ya. Dicek dulu. Selama dia K-nya. Sebentar. Saya coba ini dulu. K tidak sama dengan 5. Maka K-nya ditambah 1. Jadi 2. Ya, 2 tidak sama dengan 5. Jalankan lagi jadi 3. 3 tidak sama dengan 5. Jalankan lagi jadi 4. 4 tidak sama dengan 5. Jalankan lagi tambah 1 jadi 5. Nah, 5 tidak sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Berarti berhenti. Gitu ya. Jadi nanti dicek dulu di sini. Baru nanti ketika dia telah memenuhi kondisi ini, ya sudah berhenti loopingnya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi kebalikannya dari inilah. Kalau di sini dijalankan dulu prosesnya, baru dicek kondisi loopingnya. Kalau di sini dijalankan dulu kondisi loopingnya, baru dikerjakan prosesnya. Gitu. Ya. Nah, ini pembahasan mengenai struktur kontrol lanjutan. Jadi ada 2 yang harus saya jelaskan. Yang pertama adalah tadi ya pemilihan dibagi menjadi 3, if then else, if then else if, sama select case. Nanti seperti ini bentuknya ya. Kemudian untuk yang looping ada struktur for next, ada do loop, ada while and while. Nah, coba Anda pelajari lagi ya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kalau memang masih bingung, boleh nanti ditanyakan di kelas ketika kita ketemu tatap muka ya. Nanti akan saya coba jelaskan. Ya. Ini untuk pembahasan dari sesi 6. Nah, untuk tugas di rumahnya, karena kita dilakukan secara online, maka saya harus memberikan penugasan ya. Tugasnya nanti Anda bisa download atau bisa lihat ya di sini ya, teori algoritma ya. Nanti isi tugasnya seperti ini ya, dibagi menjadi
3 soal ya. Saya coba buka dulu ya. Nah, ini ya. Jadi nanti ada 3 soal, ada nilai 40 poin, terus nilai 40 poin juga, dan terakhir ada nilai 20 poin. Ya, jadi silakan Anda buatkan algoritma dan flowchart programnya ya. Jadi kedua-duanya nanti dibuatkan ya. Ini dibuatkan algoritma dan flowchart programnya. Kan saya update dulu, ini juga sama ya. Jadi nanti dibuatkan decode-nya ya, dan flowchart programnya ya. Nah, oke. Silakan Anda kerjakan ya, silakan Anda kerjakan tugasnya ya, kerjakan semampu Anda dulu, jangan takut salah ya. Nanti kalau misalkan Anda bingung, gunakan nanti ketika kita ketemu di kelas untuk diskusi ya, kita tanya, Anda boleh tanyakan. Anda juga kalau memang sudah punya aplikasi VS-nya ya, ada aplikasi VS yang tadi yang saya tunjukkan ya, ya Anda bisa coba-coba buat aplikasinya juga ya di VS ini ya, VS Visual Studio ya. Kalau misalnya masih bingung juga boleh ditanyakan mengenai pembuatan aplikasinya. Nanti juga mudah-mudahan kita bisa bahas gitu ya. Itu untuk materi hari ini. Jadi saya sudah bahas materi yang sebelumnya, tugas sebelumnya yang belum sempat saya bahas di kelas. Terus saya juga bisa sampaikan dulu juga materi tambahannya ya. Yang ini yang tadi ya, mengenai struktur kontrol, mengenai lanjutannya, dan terakhir juga mengenai tugas yang Anda harus kerjakan ya. Jadi silakan Anda kerjakan tugasnya seperti biasa ya, Anda capture nanti Anda buat di dalam Microsoft Word gitu ya, algoritma dan flowchart programnya, kemudian Anda convert jadi PDF, terus Anda kirimkan lagi nanti ke e-learning ya. Ini sekalian saja saya buatkan ya. Ini sepertinya harus saya login lagi. Saya buatkan. Nah, ini nanti dikumpulkan di sesi 6 ya. Saya buatkan assignment-nya saja sekalian. Anda buat di sesi 6 ya. Ini pengumpulan latihan sesi 6 ya. Untuk kelas 1KA. Nama dosennya Triramdani ya. File yang dikumpulkan berupa file PDF dengan nama file NLP strip nama strip kelas, kemudian paling lambat 3 hari ya, paling lambat tanggal berapa ya, cek dulu ya, berarti kita ketemu nanti hari Rabu, berarti paling lambat tanggal 17 ya, 17 April jam 12 siang ya, 17 April 2021 jam 12 siang ya. Oke, itu ya, silakan ini saya buka ya, mulai tanggal nanti, ini kebetulan saya bikin videonya tanggal 10 ya. Ini saya akan buka tanggal 14. Paling akhir tanggal 17. Cut off date-nya juga ini jam 12 siang ya. Ini saya buka sehari sebelumnya, jadi kalau mau Anda cobain ngerjain juga silakan ya.
17 jam 12 siang. Nah, ini ya. Paling lambat ini ya, tanggal 17 jam 12 siang. Ya. Kerjakan semampunya ya. Nanti di kelas boleh ditanyakan kalau ada yang bingung ya, atau misalkan kalau mau via WA juga boleh ya. Cuman sebaiknya sih enaknya langsung tatap muka biar saya bisa menjelaskan secara detail ya. Oke, itu pembahasan sesi 6-nya. Ini saya coba bold biar nanti Anda jangan sampai salah ya. Ini ya. Nah, ini ya sudah muncul. Jadi silakan dicoba ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat Anda. Anda juga mendapat ilmu yang baru ya. Sekian, saya ucapkan terima kasih sudah mau lihat video materi saya. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.